Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan indeks harga saham gabungan cenderung mengalami penguatan, namun secara intraday belum mampu menembus kembali di atas level 8.100-an pemirsa. Saham-saham konglomerasi tampaknya hari ini masih menjadi penopang utama, di mana saham-saham Grup Thohir dan juga PP Prayogo Pangestu hari ini menopang penguatan indeks harga saham gabungan. Sementara saham-saham perbankan masih bergerak mix, bahkan saham BBRI hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Di sisi lain, para investor masih menantikan rilis data inflasi PCE Amerika Serikat yang dijadwalkan akan dirilis Jumat malam waktu Indonesia Barat. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Kembali bersama saya David Sanoval, kita jelang IDX Second Closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana penguatan masih terus berlanjut, posisi indeks harga saham gabungan hari ini mengalami penguatan di 0,54% di level 8.084.173. Di mana secara intraday indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami penguatan meskipun beberapa saat sempat bergerak di zona merah. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi pemirsa di zona hijau, tepatnya di 8.051.762. Kemudian indeks harga saham gabungan sempat menguat dan berbalik melemah beberapa menit pasca pembukaan dengan menyentuh level intraday terendahnya di zona merah, tepatnya di level 8.034.998. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik menguat hingga menyentuh ke level intraday tertinggi hari ini di 8.090.225, tinggal beberapa poin lagi untuk menembus kembali di level psikologis di 8.900-an. Saham-saham konglomerasi tampaknya hari ini masih bergairah, masih menjadi penopang utama untuk indeks harga saham gabungan. Dari grup Thohir pemirsa ada MBMA hari ini melesat di 25% di Rp580 per sahamnya. Dan tampaknya sudah price in, kemarin MBMA sudah mengalami koreksi dulu cukup dalam karena hari ini merilis kinerja di mana posisi laba dan pendapatan turun cukup dalam. Kemudian posisi dari saham lainnya ada MDKA dari konglomerasi yang sama. Hari ini juga melesat di 5% di 2.190. Rilis kinerja juga masih cukup negatif di semester pertama di 2025. Sementara untuk emas masih dari konglomerasi yang sama. Hari ini menguat di 1,21% terbatas. Intraday tadi sempat ke 3.480 pemirsa. Kemudian saham-saham dari grup Prayogo Pangestu hari ini juga ikut menjadi penopang. Ada CDIA menguat di atas 4% di 1.765. BRPT setelah mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan hari sebelumnya usai menembus ke level intraday tertingginya. Hari ini juga rebound di 3,99% di 3.650. Sementara Brent hari ini juga menguat di 2,56% dan sudah kembali di atas level 9.000-an. Penguatan juga datang dari PTRO, masih dari grup Prayogo Pangestu melesat di 8,91% di 6.725. Sementara pemberat datang masih dari saham-saham perbankan big cap pemirsa. BBCA melemah di 0,36%, sudah di 7.600-an. Sementara BBRI juga tertekan di 1,23% di level Rp4.020 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan baik dari sisi domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan putaran baru tarif yang memberatkan. Amerika Serikat akan mengenakan tarif 100% untuk obat-obatan bermerek impor, tarif 25% untuk impor semua truk alat berat, dan tarif 50% untuk lemari dapur. Trump juga mengatakan akan mulai mengenakan tarif 30% untuk furnitur berlapis kain mulai 1 Oktober 2025.
Trump menjelaskan tarif truk berat yang baru bertujuan untuk melindungi produsen dari persaingan luar yang tidak adil. Sementara itu, tarif baru untuk furnitur dapur, kamar mandi, dan beberapa furnitur lainnya disebabkan tingginya tingkat impor yang merugikan produsen lokal. Dari Amerika Serikat, klaim pengangguran awal turun ke level 204.000 di pekan yang berakhir 20 September 2025. Angka ini menurun dibandingkan pekan sebelumnya di 213.000, sekaligus mencatat posisi terendah dalam 2 bulan terakhir. Tren ini mengindikasikan pasar tenaga kerja Amerika masih tetap tangguh, meski ekonomi menghadapi tekanan dari kebijakan moneter The Fed dan ketidakpastian global. Dengan angka klaim yang konsisten, pasar tenaga kerja menunjukkan daya tahan yang tinggi dan memperkuat persepsi. Pasar tenaga kerja belum menunjukkan gejala kelemahan yang memadai untuk mendorong pelonggaran kebijakan moneter lebih agresif. Dari Asia, inflasi inti di ibu kota Jepang bertahan stabil di September 2025 dan tetap jauh di atas target 2% Bank of Japan atau BOJ. Indeks harga konsumen inti Tokyo yang tidak memasukkan harga pangan segar tetapi mencakup biaya bahan bakar naik 2,5% year-on-year di September. Angka ini lebih rendah dari perkiraan pasar yang memprediksi kenaikan 2,8% dan sama dengan laju di Agustus. Laju inflasi yang lebih lambat dipengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain pemotongan biaya penitipan anak dan tarif air. Indeks yang lebih ketat mengeluarkan pangan segar dan biaya bahan bakar naik 2,5% di September, melambat dari 3,0% di Agustus. Dari dalam negeri, dikutip dari Bloomberg, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan akan menjaga stabilitas rupiah dengan menggunakan semua instrumen yang tersedia. Bank Indonesia akan segera berani menggunakan instrumen spot, NDF domestik, dan pembelian SBN di pasar sekunder maupun di pasar luar negeri di Asia, Eropa, dan Amerika secara berkelanjutan. Bank Indonesia yakin upaya stabilisasi nilai tukar akan membuat rupiah mencerminkan nilai fundamental dan mendesak pelaku pasar untuk menjaga iklim yang kondusif. Rupiah telah kehilangan lebih dari 3% di sepanjang tahun berjalan dan menjadi salah satu mata uang Asia emerging market dengan kinerja terburuk. Berbagai sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana jelang libur akhir pekan, nilai tukar rupiah masih cenderung tertekan di level 16.700-an per dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,04% di level 16.741 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke level 16.769 per dolar Amerika. Sebelumnya, rupiah sudah dibuka melemah tipis di 0,09% di 16.750 per dolar Amerika. Sementara di Kamis pagi, indeks dolar Amerika melemah tipis, namun di Kamis, indeks dolar Amerika melesat di 0,69% di level 98,55 sekaligus menjadi level penutupan tertinggi sejak 21 Agustus 2025. Indeks dolar Amerika menguat seiring rilis Departemen Perdagangan Amerika yang melaporkan produk domestik bruto atau PDB kuartal kedua 2025 direvisi naik menjadi 3,8% secara tahunan. Raihan ini lebih tinggi dari estimasi awal 3,3%, di mana kinerja ekonomi yang lebih kokoh memberikan sinyal The Fed kemungkinan akan menahan diri untuk melakukan pelonggaran kebijakan lebih agresif. Kita update pemirsa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp16.767. Sebenarnya secara intraday hari ini rupiah sempat menguat ke 16.698, kemudian terhadap euro di Rp19.656, pound sterling di Rp22.398 dan yen Jepang di Rp111,90. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga emas kembali menguat namun terbatas di tengah penantian rilis data inflasi utama Amerika Serikat. Harga batubara rebound usai melemah 4 hari beruntun, sementara harga minyak mentah menguat dan berada di jalur kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni. Harga emas kembali menguat meskipun terbatas di tengah rilis data klaim pengangguran Amerika Serikat yang mengalami penurunan di minggu lalu. Data yang sedikit hawkish meredam ekspektasi pelonggaran suku bunga sehingga emas membatasi kenaikan. Kini investor tengah mengamati laporan inflasi utama Amerika Serikat sebagai landasan harga emas untuk terus melaju.
Di Kamis, harga emas naik 0,35% di 3.748,82 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas rebound usai terkoreksi 0,74% di Rabu, sementara di Jumat pagi harga emas di pasar spot melemah 0,22% di 3.740,64 dolar Amerika per troy ounce. Harga batubara akhirnya menguat setelah turun dalam 4 hari beruntun dengan melemah 3,02%. Batubara akhirnya menguat setelah pemerintahan Donald Trump memperkirakan sebagian besar pembangkit listrik tenaga batubara di Amerika akan menunda masa pensiun untuk membantu menyediakan jumlah listrik yang sangat besar yang dibutuhkan untuk menopang kecerdasan buatan atau AI. Merujuk definitif, harga batubara kontrak Oktober ditutup di 105,05 dolar Amerika per troy ounce, menguat 0,38%. Harga minyak dunia naik di Jumat pagi waktu Asia dan berada di jalur kenaikan mingguan terbesar sejak awal Juni. Penguatan terjadi setelah serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia mendorong Moskow membatasi ekspor bahan bakar serta mendekati pemangkasan produksi minyak mentah. Melansir Reuters, kontrak berjangka Brent naik 0,2% di 69,57 dolar Amerika per barrel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat menguat 0,4% di 65,21 dolar Amerika per barrel. Brent dan WTI telah melonjak lebih dari 4% sepanjang pekan ini, menandai kenaikan terbesar sejak pekan yang berakhir di 13 Juni. Berbagi sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim Rudasi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 0,20% di level 65,10 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah cukup dalam di 1,59% di level 15.042 dolar Amerika per metrik ton. Emas menguat tipis di 0,02% di level 3.772 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,63% di level 4.431 ringgit Malaysia per tonnya. Topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ke topik pilihan pemirsa, di mana indeks saham terliquid LQ45 yang sepanjang tahun ini tertinggal dari IHSG yang dinilai masih memiliki peluang untuk rebound ke depannya. Hal ini seiring penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia dan potensi pemulihan kinerja sektor perbankan. Dikutip dari RTI, hingga perdagangan sesi 1 Jumat 26 September 2025 menunjukkan indeks LQ45 terkoreksi 4,48% year to date di level 799.705 dengan menguat 0,50%. Capaian tersebut berbanding terbalik dari performa indeks harga saham gabungan yang naik 14,00% year to date. Dikutip dari riset QM Sekuritas, pergerakan indeks LQ45 kurang bertenaga sepanjang 2025 terjadi di tengah IHSG yang naik 14% sejak awal tahun. Hal ini disebabkan perhatian investor dalam beberapa bulan terakhir lebih condong ke saham-saham di luar LQ45. Salah satunya saham konglomerasi seperti saham BRPT sudah melesat 298,04% secara year to date. Saham cuan melaju 44,72% year to date. Saham DSSA sudah menguat 198,51%. Saham DCI terbang 594,83% year to date. Saham MLPT melejit 749,86% year to date. Head of Research QM Sekuritas Indonesia Liza Kamelia Suryanata menilai peluang LQ45 untuk kembali bangkit tetap terbuka. Penurunan BI rate diyakini dapat mendorong kinerja perbankan, terutama melalui peningkatan penyaluran kredit dan perbaikan net interest margin. Sementara likuiditas tambahan yang sudah digelontorkan pemerintah masih sebatas memicu reaksi pasar. Investor dinilai tetap perlu menyeimbangkan portofolio dengan saham perbankan LQ45 masih layak dipegang untuk jangka menengah, namun mengabaikan momentum yang sedang terjadi di saham konglomerasi baru. Sementara saham telekomunikasi dan konsumsi berpeluang kembali dilirik jika stabilitas rupiah terjaga dan aliran dana asing kembali masuk. Hal ini memberi amunisi tambahan bagi indeks LQ45 untuk memperbaiki kinerja. Berbagai sumber IDX Channel.
Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Merdeka Battery Materials Tbk atau MBMA mencatatkan kinerja negatif di sepanjang semester pertama 2025, di mana laba perseroan tercatat turun dalam di 71,3% secara tahunan dan pendapatan juga ikut mengalami koreksi di 31,89% secara tahunan. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025, PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA mencatatkan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di 5,85 juta dolar Amerika di semester 1 2025. Anjlok 71,3% year on year dari posisi periode yang sama tahun sebelumnya di 20,39 juta dolar Amerika. Penutupan laba bersih sejalan dengan pendapatan koreksi 31,89% year on year menjadi 627,70 juta dolar Amerika dari sebelumnya di 921,64 juta dolar Amerika di semester 1 2024. Secara rinci, pendapatan utama dari penjualan pihak ketiga untuk Nickel Pig Iron atau NPI mencapai 381,38 juta dolar Amerika, Nickel Matte sebesar 144,08 juta dolar Amerika, dan biji nikel limonit di 74,40 juta dolar Amerika. Seiring turunnya pendapatan, beban pokok pendapatan ikut menyusut menjadi 578,7 juta dolar Amerika. Turun 32,63% year on year dari tahun sebelumnya di 858,47 juta dolar Amerika. Sehingga laba kotor tercatat di 49,33 juta dolar Amerika, turun 21,92% year on year dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya di 63,17 juta dolar Amerika. Sampai paruh pertama 2025, MBMA mencatatkan total liabilitas sebesar 1,15 miliar dolar Amerika dengan rincian liabilitas jangka pendek 399,25 juta dolar Amerika dan liabilitas jangka panjang di 760,70 juta dolar Amerika. Adapun total ekuitas tercatat di 2,32 miliar dolar Amerika per akhir Juni 2025, naik dibandingkan dengan periode akhir 2024 yang tercatat di 2,34 miliar dolar Amerika. Sementara itu, total aset MBMA tercatat di 3,48 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini meskipun rilis kinerja negatif di semester pertama di 2025, namun secara teknikal saham MBMA hari ini bangkit, bahkan penguatannya di atas 25% pemirsa. Tampaknya sudah price in karena di perdagangan hari sebelumnya bersama dengan MDKA, MBMA sudah mengalami koreksi yang cukup dalam dan tekanan terjadi di pembukaan sesi pertama kemudian bangkit menguat signifikan. Ya, di perdagangan hari sebelumnya, saham MBMA ditutup di level 464. Pembukaan pada pagi tadi bergerak di zona merah, melemah di Rp460 per saham. Kemudian beberapa menit kemudian, saham MBMA mengalami penguatan berbalik ke zona hijau di 480, bahkan intraday hari ini sempat ke 580. Di pembukaan sesi kedua, posisi dari saham MBMA bergerak di level 570, penguatan lebih ke arah terbatas dan pembukaan sesi kedua juga di 570. Saat ini bergerak di level 580 menguat 25%, tampaknya auto reject atas sepertinya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 9 April, saham MBMA tertekan ke 242 waktu trading halt, kemudian Mei, Juni, dan Juli ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Agustus di 515 di awal lebih cenderung tertekan, kemudian 26 September mencoba bangkit kembali di pembukaan sesi kedua di 570. Secara intraday hari ini saham dari MBMA melesat ke 580 sama dengan posisi di 21 Juli di mana di posisi yang sama 580 dari level intraday tertingginya. Kita beralih ke grafis selanjutnya dari sisi valuasi pemirsa. Kita akan coba lihat dari posisi pernya di 317,22 kali, PSR-nya di 3,00 kali, PBV-nya di 2,41 kali, sementara PCFR-nya di kisaran 120,33 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana harga saham gabungan mampu balik kembali meskipun secara intraday belum mampu menembus di atas level 8.100-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan jelang libur akhir pekan kali ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Robin Haryadi selaku Branch Manager YB Sekuritas Solo. Kita akan langsung sapa saja Pak Robin, selamat sore. Apa kabar Pak? Pak David, sore luar biasa. Ya, terima kasih Pak Robin sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan tidak terasa kita sudah sampai di perdagangan jelang libur akhir pekan kembali nih Pak. Bagaimana review Anda pergerakan IHSG secara teknikal Pak? Di sepanjang pekan ini menembus intraday tertinggi, kemudian melemah dan hari ini berbalik mengalami penguatan dan level support di 8.000 tampaknya masih mampu dipertahankan. Ya, luar biasa sih IHSG ya. Dan ketika mencapai level all time high, terjadi koreksi itu sesuatu hal yang sangat wajar. Walaupun kemarin koreksinya cukup dalam, ya, tapi hari ini bisa mampu untuk kembali rebound membentuk secara teknikal tuh candle-nya inside bar, bisnis ini candle indecision, tapi mengarah ke masih akan bergerak sideways dulu ya. Jadi walaupun secara indikator semua katakanlah overbought, tapi sebenarnya selama trennya masih bagus, ya itu akan kondisi overbought ini akan terjaga, nggak apa-apa gitu istilahnya, masih oke. Supportnya masih terjaga tidak Pak sampai sejauh ini dan di level berapa? Ya 8.023 sih, itu bisa bertahan kalau support kuatnya di 7.950 sebenarnya. Kalau di bawah itu akan koreksi cukup lumayan. Baik, arah untuk indeks harga saham gabungan di pekan depan Pak, di mana para investor masih menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat Jumat malam waktu Indonesia Barat? Ya, menurut saya akan cenderung sideways karena sinyalnya ini mix sekali ya. Dari The Fed juga mix. Ada yang para The Fed, Presiden The Fed itu beberapa bilang menjaga supaya inflasi nggak terlalu tinggi, tapi ada beberapa Fed yang Presiden Fed yang ngomong yang pendukungnya Trump ini harus turun lagi secara cepat gitu, sehingga sinyalnya masih mix ya, jadi kita cenderung sideways. Nah, sentimen dalam negeri ini yang kita tunggu ya. By technical still okay ya, walaupun memang menjadi kendala adalah asingnya dalam 2 hari terakhir ini mereka outflow. Itu aja membuat kita mesti hati-hati. Baik, dari sisi indeks Pak, tadi juga kita sampaikan dalam topik pilihan hari ini LQ45 lebih cenderung tertekan, masih di bawah indeks harga saham gabungan yang sudah menguat 14% secara year to date. Tampaknya partisipasi, kontribusi dari saham-saham konglomerasi memang cukup besar secara year to date, sehingga indeks harga saham gabungan mampu menembus level intraday tertinggi berkali-kali. Bagaimana Anda melihat posisi ini Pak dan peluang LQ45 sampai dengan akhir tahun 2025? Ya, karena secara historical biasanya kalau asing keluar tuh kita tertekan ya, jadi cenderung turun. Kali ini walaupun asing outflow, indeks kita membentuk all time high. Artinya apa? Artinya secara domestik tuh kita cukup pede ya. Nah itu tadi ditopang oleh saham-saham konglomerasi ya, itu membuat investor jadi cukup punya confidence sehingga bisa menjaga indeks. Peluang dari saham-saham blue chip ya tergantung asing. Kalau asingnya nanti comeback, ya IHSG akan menuju ATH kembali ya. Itu yang kita tunggu sebenarnya. Sehingga kalau orang-orang ngomong, ini IHSG sudah mahal, ini asing belum masuk loh. Kalau asing masuk, wah itu keren sekali.
Baik, hari ini saham-saham konglomerasi masih menjadi penopang, Pak, yang cukup menarik. Ini saham-saham Grup Thohir ini. Yang cukup menarik juga ini, Pak, mereka baru saja merilis kinerja. Ada MBMA, kemudian juga ada MDKA. Dari sisi kinerja masih kurang positif, Pak. Pendapatan dan laba masih turun di semester pertama di 2025. Apakah posisi ini sudah price in? Karena di perdagangan hari sebelumnya, ketika indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan dalam, MDKA sempat melemah di atas 9%, sementara MBMA juga mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita boleh ke MBMA terlebih dahulu, Pak. Tampaknya auto reject atas hari ini di 580, menguat 25%. Analisis dan rekomendasi untuk MBMA. MBMA ya memang sudah price in ya, jadi kinerjanya yang jelek 72% turun itu tergambar dalam 3 hari ini sudah turun-turun ya, sehingga begitu beritanya keluar biasanya sudah buy on news ya, faktor yang jelek sudah keluar dan kedepannya akan oke ya, karena sama juga dengan MDKA, karena selesai IPO emas ini ya dia akan mendapatkan duit banyak. Nah, duit banyak ini akan membuat laporan keuangan nanti akan membaik ya. Dan tentu saja MBMA juga akan dapat imbasnya sih. Itu yang dilihat. Rekomendasinya untuk MBMA dengan penguatan signifikan hari ini? Besok sih masih akan naik ya, target terdekat. Senin maksudnya Pak ya? Senin ya, sorry. Senin masih akan menuju ke 600 target terdekat ya. Itu dulu deh, nanti sambil biasanya habis itu terus konsolidasi dulu. Oke, dengan kenaikan yang cukup signifikan, Pak, masih direkomendasikan masuk tidak? Atau yang sudah ambil posisi take profit di 600 seperti resisten yang Anda sampaikan tadi? Sebaiknya take profit dulu, biar konsolidasi itu wajar, sehat. Kalau naik terus tuh, kalau turun takut ya, dan penurunan 3 hari itu selesai dalam sehari. Ya, itu luar biasa, dan biasanya akan ada koreksi-koreksi dulu. Oke, dari MBMA kita bergeser Pak ke MDKA. Hari ini melesat di 7% di 2.220. Sebelumnya sempat melemah secara intraday di atas 9%. Analisis dan rekomendasi untuk MDKA, Pak Robin? Ya, MDKA ini salah satu yang menurut saya cukup aneh ketika harga emas naik-naik, terus dia turun-turun terus. Ternyata memang dari laporan keuangannya kan ya memang kurang bagus ya, turun. Itu sebenarnya cukup aneh karena harusnya kan dengan emas naik laporannya bagus seperti BRMS. Ternyata ya itu untuk membiayai si emas ini ya, emas baru mungkin akhir tahun ini baru menghasilkan. Jadi dan dapat uang dari IPO ini tentu saja kan akan memoles ya. Hari ini kategorinya masih technical rebound. Ya, kalau dia bisa melewati 2330 itu baru dikatakan rebound. Tapi sebagai untuk buy on weakness sudah menarik sekali. Peluru pertama lah, kalau saya masuk biasanya 3 kali ya, satu sudah boleh. Baik, di level berapa Pak itu? Ya, di level sekarang ini boleh Pak. Besok kalau Senin itu buka sudah boleh masuk peluru pertama. Nanti nambah lagi kalau lepas dari 2330 dan nanti mungkin setelah lewati 2,5 boleh nambah. Baik, dari MDKA kita beralih ke emiten pendatang baru Pak, masih dari grup yang sama, ada emas hari ini menguat di 1,82% di 3360. Tadi sempat ke 3480, profit taking bergerak di zona merah kemudian bangkit kembali ke zona hijau. Seperti apa Anda melihat antusias dari investor terhadap saham emas ini? Auto reject atas Pak di hari pertama tercatat banyak yang memproyeksikan arah akan berlanjut untuk beberapa hari ke depan, tapi ternyata tidak sesuai. Pak Robin kemarin sempat tertekan dan hari ini mencoba rebound kembali. Apakah memang para investor juga mencermati dari sisi kinerja yang masih mencatatkan rugi, kemudian dana IPO bukan untuk ekspansi, tapi lebih ke arah pembayaran utang dan potensi pembagian dividen dalam waktu dekat juga masih belum bisa dipastikan Pak untuk emas? Ya, emas ini kita udah tahu ya di prospektusnya bahwa dia IPO-nya untuk bayar utang. Yang kedua memang belum menghasilkan ya, masih minus. Ya pendapatnya dari menyewakan alat beratnya aja malah. Jadi baru akhir tahun. Tapi yang kenapa orang antusias pertama kali adalah karena ini tuh one of the biggest
gold mine di Asia Pasifik ya. Jadi itu yang membuat nanti akan bagus sih. Ya, sehingga mereka akan percaya dan terjadi oversubscribe nggak terlalu gede 4 kali ternyata ya. Dan teman-teman yang para retail yang di bawah 100 juta itu cuma dapat 2 lot gitu ya, jadi sedikit sekali, dan kebanyakan berarti kan pemain-pemain cukup besar lah, mesti retail yang punya uang, sehingga mungkin dari situ kalau best skenario saya sih memang akan naik nanti, sampai sekarang ini akan cenderung yang kecil-kecil akan buang barang dulu. Baik, lebih ke arah jangka menengah dan panjang ya Pak? Betul. Baik, analisis untuk emas hari ini menguat di 1,82% di 3.360. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham grup Thohir yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan dan ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan ketika laju perbankan big cap masih belum memberikan kontribusi yang cukup besar. Pak Robin, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa, masih di IDX Second Session Closing, dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Dewa, supportnya di 270, resisten hingga ke 310. Rekomendasinya adalah buy if break ini. Kemudian Energi, supportnya di 750, resisten hingga 875. NCKL, supportnya di 1170, resisten di 1300. Dan terakhir dari properti ada CBDK, supportnya di 6.575, resistennya hingga ke 7.125. Ya, buy if break untuk keempat saham yang direkomendasikan. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Semuanya lebih ke arah BIB Pak, buy if break ini. Ada pertimbangan tertentu tidak Pak Robin? Mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi pasar saat ini? Betul. Jadi kondisi pasar saat ini karena kita baru ATH itu bisa tiba-tiba turun, bisa tiba-tiba naik ya. Jadi saya lebih pede dengan buy break. Kalau jalan berarti kita boleh ikut. Baik, langsung saja kita ke Dewa Pak. Hari ini melemah di 0,71%, 278. Buy if break di level berapa? Buy break di level 284 ya. Kalau nanti break 284 sudah boleh masuk. Ini trennya bagus-bagusnya plus data dari big money maupun asing sedang mengkoleksi saham ini. Jadi moga-moga bisa lancar sampai ke 310 bahkan ke 340. Itu target sampai kapan Pak Robin? Seminggu paling, nggak sampai sih, 3-4 hari. Baik, tapi dari sisi support yang bisa diperhatikan Pak dengan pelemahan yang terjadi hari ini? Supportnya jangan sampai turun di bawah 270. Jadi buy break itu terjadi ketika kita menebak momentumnya dia naik. Kalau dia balik badan ya kita harus jual dulu. Baik, penutupan hari ini di 278, melemah di 0,71%. Sementara rekomendasi buy if break di 280, 310 hingga target resisten selanjutnya di 340. Baik, dari Dewa kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak. Ada Energi, rekomendasinya juga sama. Update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini, Energi ditutup melesat di 12,16% di Rp830 per saham. Ini sesuai dengan perkiraan tidak sih Pak? Iya, justru sudah break duluan ya, jadi besok boleh langsung buy sih sudahnya. Di level penutupan hari ini? Betul, boleh langsung buy, terus resistennya selain 860, next resistance 930 malah. Ya, jadi seru. Didukung dari sisi volume tidak sih Pak? Oh iya, luar biasa. Volumenya bagus, asingnya masuk, big money-nya masuk. Ini keren sih. Pak Robin, dari chart yang saya pegang ini, dari RTI Pak, intraday tertinggi tidak sih Pak? Level tertinggi tidak? 830 hingga ke 860? Ya, level tertingginya 860. Oke sih, ATH kan? Ya.
di 860 ya Pak intraday hari ini. Betul. Penutupan penguatan lebih ke arah terbatas di 830, menguat di 12,16%, didukung tadi dari sisi teknikal, volume, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sampilan selanjutnya Pak, ada NCKL. Saya juga akan coba update posisi penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini. Ditutup flat Pak, di 1180 sempat melemah, dan intraday tertinggi hari ini di 1215. Cukup fluktuasi, Pak Robin. Ya, sebenarnya koreksi hari ini pun cukup wajar ya. Secara candle nih, sidebar memang ketika dia naik cukup tinggi, dia ada koreksi. Nah ini sebenarnya ada sentimen juga. Glencore, salah satu fund besar itu menambah posisinya menjadi 7% lebih. Jadi ini sih menarik ya untuk kita juga ikut. Nah kita sementara trading dulu ya, buy break dengan target yang cukup menarik sebenarnya. Buy break di level berapa Pak? Dengan flat 1180 hari ini? Buy break 1230. Oke, 1230. Resisten tadi di level 1300. Peluang untuk ke 1400-an Pak? Ya, 1350 sampai 1400. Baik, NCKL di 1180, buy break di 1230. Hari ini bergerak flat dan secara intraday sempat menguat ke posisi 1445 dari NCKL. Kita beralih ke samping yang terakhir Pak, ada CBDK dari properti. Anda juga rekomendasikan buy break. Supportnya saya ulang kembali di 6.575, resisten hingga ke 7.125. Sementara di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, CBDK ini mengalami penguatan 4% di 6.625. Sempat ke 6.800-an Pak, hari ini 6.725, tampaknya semakin dekat ke level tersebut dalam jangka menengah. Peluangnya seperti apa Pak Robin? Ya ini secara teknikal keluar dari masa konsolidasi plus disertai volume yang luar biasa. Ini masuk kategorinya unusual volume, saham-saham yang secara teknikal keluar dari konsolidasi dengan volume ini tinggal menunggu waktu aja untuk melanjutkan kenaikannya dengan cukup signifikan. Makanya kita pasang aja kalau dia break 6775 itu akan keren sekali ya, menuju ke 7125 bahkan 7500 ya. Dengan titik cut loss-nya di 6575. Baik, tapi sebelum ke 6775 Pak, dengan posisi penutupan hari ini di 6625, resisten mungkin yang bisa ditembus terlebih dahulu? Ya highest-nya hari ini ya 6725 boleh masuk juga. Baik, penutupan hari ini di 6625 menguat di 4,33%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, ada Dewa, Energi, NCKL, kemudian juga CBDK, dan semuanya direkomendasikan buy break, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, kita hold kembali terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, tepat dengan jelang libur akhir pekan. Menguat signifikan pemirsa, namun belum mampu menembus di level 8.100-an. Hanya tinggal beberapa poin saja sebenarnya. Di penutupan sesi kedua hari ini, harga saham gabungan ditutup menguat cukup signifikan di 0,73% di 8.099,333. Ya, dan merupakan level intraday tertinggi hari ini. Level terendah tadi sempat melemah ke 8.034,998, hanya berlangsung sesaat saja. Kemudian indeks harga saham gabungan berbalik ke zona hijau dan menguat signifikan di menit-menit terakhir jelang penutupan dari level pembukaan tadi pagi di 8.051,762. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. Ya, MNC 36 ditutup menguat di 0,57%, Jakarta Islamic Index menguat di 1,64%, LQ45 menguat di 0,87% dan kembali di atas level 8.000-an pemirsa, tepatnya di 802,61. Ya, ke grafis yang pertama, untuk LQ45 0,87%,
Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya barang baku melesat di 2,64%, konsumsi primer juga menguat di 1,65%, transportasi dan logistik melemah cukup dalam di 1,55%, properti juga melemah di 0,25%. Grafis selanjutnya saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Yang pertama ada Akra ditutup menguat di 1.235, MRT hari ini berbalik menguat di 1.875, Antam juga menguat di 3.210 dan Astra Internasional menguat di Rp5.875 per saham. Astra Internasional menguat di 5.875, fluktuasi belum mampu untuk balik ke level 6 ribuan kembali. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser ada Adaro, BBCA, BBNI, dan BBRI. Level dan persentase pelemahannya dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Pak. Hari ini cukup banyak Pak Robin, jelang libur akhir pekan ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta Pak. Kali ini menanyakan saham UNTR Pak, support dan resisten di minggu depan. Cukup sulit tampaknya untuk kembali ke level 27 ribuan Pak Robin. Ya, UNTR sendiri supportnya ada di 26125, kalau turun dari itu mendingan dijual dulu karena menuju 25.500 ya. UNTR sendiri kan kita ketahui habis mengakuisisi sebagian saham dari SHB. Biasanya kalau baru gini akan konsolidasi cukup lama. So kalau ada saham lain ya mending ditukar aja ya. Resist pertama yang mesti tembus 26.625. Oke. Kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak. Kali ini datang dari perbankan big cap ada BBRI. Sudah ambil posisi di 4.020. Minggu depan ada potensinya akan kemana Pak? Nah, ini menarik karena mantul dari support kuatnya 4.010 ya. Kalau dia bisa melewati 4.080-nya, potensi ke 4.170. Yang kendalanya adalah BRI adalah semoga asingnya nggak jualan lagi gitu aja. Baik. Silakan lanjutkan kembali. Salah satu asing suka itu sebenarnya di BRI. Kita tinggal nunggu aja, nggak terlalu buang lagi. Ini paling potensi untuk big cap ya. Apa yang menarik perhatian asing untuk BBRI Pak dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya? Singkat saja. Ya, karena penetrasi menyalurkan kredit yang dibeli, dana yang diberikan pemerintah cukup besar sampai ke daerah-daerah ya. Dan dengan UMKM-nya mungkin moga-moga bisa menyerap dana itu cukup cepat. Cuma baru berita bagus terus kena lagi berita selanjutnya Pak, bahwa para big bank ini menaikkan suku bunga untuk deposito yang valuta asing. Ya, ini akan menggerus NIM-nya, makanya turun lagi. Nah itu sebenarnya sudah on the right track, kena berita. Baik, kita ke Demak Pak, ada Bapak Lutfi menanyakan PTRO, sudah profit di 6.500, resisten selanjutnya dan support yang mungkin bisa diperhatikan untuk mengamankan profit yang sudah ada. Ya, trailing stop sebenarnya ada di 6.300 ya, resisten kalau bisa break 6.975 ini bisa ke 7,5. Cuma ada cumanya ini PTRO sudah kena unusual market activity, takutnya besok Senin bisa kena penjara, di suspend dulu. Kalau itu lolos, dia akan naik di atas 7.000. Baik, dari Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan saham-saham plantation. Ada BWPT Pak, average-nya di 165, penutupan hari ini di 149. Support dan resistennya masih bisa di hold tidak Pak? Masih, ini masih sideways berat ya. Tapi kalau turun di bawah 144, saya sarankan jual dulu. Ini ada sentimen mau dijual dan biasanya akan sideways dulu ya, sehingga secara teknikal kalau mau bagus nunggu di atas 160, tapi selama masih di atas 144 masih boleh di. Kita ke Bandung, Jawa Barat.
Pak Robin, ada Ibu Lili. Ya. Terima kasih juga sudah bergabung. MTEK, tapi sayang sekali tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. Hanya menanyakan arah MTEK untuk minggu depan. Hari ini menguat 7% di 1.315. MTEK ada resisten di 1.380, kalau lewat itu potensi ke 14.20 sih, karena ini sebenarnya confirm breakdown pattern double bottom ya, dan ini ada news juga si MTEK ya, jadi kemungkinan anaknya Superbank mau IPO ya, kalau jadi itu akan memboost MTEK di atas 1.500. Selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Victor, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham HMSP Pak, sudah hari ini di 850 rupiah, prospeknya bagaimana, apakah masih layak di hold? Bapak Victor dari Malang, hari ini berbalik menguat 875, sudah profit sebenarnya. Untuk resisten selanjutnya arahnya kemana dari indikator teknikal dengan pembalikan arah, terutama di beberapa jam jelang penutupan sesi kedua hari ini? Ya, karena ada news juga Pak Purbaya kan ngomong bahwa tahun depan tetap akan mengkaji untuk cukainya dan dia akan memberantas rokok ilegal dengan masif per 1 Oktober. Jadi saham-saham rokok kembali bergairah ya. Jadi resisten kalau bisa lewati 920 kembali ke 1000 lagi sih. Baik. Masih dari produsen rokok Pak, ada WIM, WIIM, tidak menyebutkan nama ada lokasi. Ambil posisi di 1.545. Hari ini penguatan terbatas meskipun rebound signifikan di 14%, di 15.35. Di harga bawah Pak, tapi tidak begitu jauh dari entry 15.45. Ya, ini sebenarnya kalau nanti cukai itu akan dipotong atau ada penyesuaian, sebenarnya WIM itu salah satu yang terbaik karena dia mempunyai unsur SKT-nya termasuk paling tinggi ya, sigaret kretek tangan. Nah, itu akan terjadi akan mendapat keringanan pajak yang paling tinggi. Ya, jadi ini sebenarnya paling diuntungkan kalau itu ya. Next resistance 1.700 ya. Cut loss di bawah 1.500. Oke, ada Pak Robert dari Maluku BMRI Pak, nyangkut di 4698. Ya, BMR ini secara teknikal hari ini sebenarnya menarik ya. Itu kalau kita ngomong teknikal itu bullish engulfing ya. Di daerah bawah sih sudahnya. Cuma ya itu asingnya pasti jualan terus. Jadi saran saya trading dulu sih. Ya. Jadi kalau mau segera bisa exit ya, besok kalau dia break intraday high-nya hari ini 4430 boleh beli. Ya, supaya nanti dekat-dekat di 4,5 kita bisa jualan, sudah untung. Oke, kita ke Lampung Pak, ada Ibu Kristina menanyakan saham Cepin Pak. Mohon review dan analisis untuk Cepin. Cepin bagus bersama dengan Japa itu sangat diuntungkan dengan program MBG ya. Kalau semakin diperbaiki mutunya, tentu saja ini akan memakai protein paling murah kan dari ayam ya, sehingga pakan ayamnya akan laris. Nah, ini secara teknikal bagus, jadi membentuk higher high setelah bullish engulfing, data big money-nya juga masuk, asingnya masuk, potensi ke 5.075. Bapak Norman dari Bekasi, selanjutnya Pak Robin menanyakan saham PTPS Pak, bagaimana view-nya? Hari ini menguat di 0,56%, fluktuasi juga terjadi. PTPS apa BTPS Pak? PT Pak, Pulau Subur TBK. PTPS. Sudah naik signifikan Pak dalam 6 bulan terakhir? Ya, ini sempat di penjara juga ya. Jadi ini PTPS ya. Kalau untuk trading aja sih menurut saya. Walaupun CPO-nya baru bagus-bagusnya, menurut saya trading aja. Kalau bisa break 198 bisa kembali ke 210. Baik, Pak Fikri dari Jakarta BBNI Pak. Sebaiknya dibeli di nominal berapa ini? Level ideal entry untuk BBNI? Ideal entry lewati 4190 boleh masuk. Cuma ya ini trading dulu ya. Dengan target paling dekat 4280 sampai 43. Lewat dari 43 itu boleh hold untuk selanjutnya. Cuma ya sama, Big Bang ini asing masih jualan. Nah, kalau dia jualan kan naik dijual, nggak naik-naik. Jadi trading dulu. Baik.
Jawaban untuk Bapak Fikri dari Jakarta untuk BBNI, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain. Ibu Aini di Bali, PTBA, kemudian Bapak Awin dari Pangkal Pinang untuk PIPA. Dan kami mohon maaf, silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Robin, terima kasih juga sudah berpartisipasi, Pak. Sehat selalu, Pak Robin. Halo, makasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.